Dan ini kurang lebih sudah 1 mingguan lebih lah di sini ya. 1 minggu lebih, 1 hari. 8 harian lah ya. 8 harian. Ya sudah mau menuju 2 minggu. Alhamdulillah masih belajar apa? Ikro. Ulaika gitu. Ulaika. Le, lane dawa. Lane dawa. Nang, muni. Uladowo. Astagfirullahaladzim. Sekarang udah umur 23. Diva ini sudah umur 23, akan tetapi masih belajar Iqra. Iqra 4 pula. Iqra 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahkam Official. Tentunya dengan nuansa yang baru, dengan status yang baru, yang mana saya baru saja menikah dengan istri tercinta Ningdi Ayah Sofarwati binti Ki Haji Abdul Basit As'ad, dan sekarang saya ikut ke rumah beliau. Dan sekarang ini adalah podcast ya teman-teman semuanya, lebih ke santai-santai seperti itu. Sudah lama tidak menyapa teman-teman karena saya rasa bosen ya saya upload sholawat terus di media sosial itu, biar teman-teman tahu juga seperti apa kegiatan saya dan seperti apa namanya tempat baru saya. Habis ini kita akan ulik dan bersama bintang tamu kita santri baru Pondok Pesantren Rodotul Istiqomah Sukomaron, yaitu Rahmadila, Diva Rahmadila. Bagaimana kabarnya Diva? Baik, Gus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kerasan sudah di pondok? Alhamdulillah kerasan. Jadi Diva ini teman-teman semuanya, singkat ceritanya kenal saya di jalan. Singkat ceritanya seperti itu. Kemudian saya ajak beberapa kali beliau ini untuk sholawatan. Kemudian mungkin dari barokah sholawat yang sangat luar biasa itu, akhirnya Allah membukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diva Rahmadila, asal dari Malang. Dari Malang ya? Dari Malang. Panggilannya siapa? Diva bisa, Iya. macam-macam soalnya. Oh iya. Manggil banyak. Iya, yang biasa dipanggil sama orang-orang. Diva. Dari mana asalnya Diva? Malang. Dari Malang. Itu Malang itu tempat kerja apa memang sudah domisili rumahnya di situ? Dari kecil sudah di Malang. Dari kecil sudah di Malang. Aslinya di Malang Kabupaten. Iya. Dengan berhubung kemarin pas ketemu ke situ udah di kota kerja. Gimana sih ceritanya awal ketemu saya itu? Lupa saya. Coba ceritain sama temen-temen biar tahu. Ini ceritanya itu. Suaranya agak keras aja. Ada 2 versi. Gimana? Sama versi teman saya. Iya. Boleh sebut nama? Boleh. Siapa? Irul. Irul, ya. Kalau dari versinya Irul, itu habis saya minum-minum sama Irul, dugem. Iya. Pulang dari itu biasa kalau di Malang itu kalau anak habis pulang dugem, apalagi di sekitaran daerah Suhat. Mungkin yang di Malang tahu di Suhat ya. Itu pasti ada yang kenal Rawon Suhat. Iya, itu kantin terbaik ya. Kantin terbaik di daerah. Untuk orang-orang yang suka dunia. Gemerlap duniawi seperti itu. Iya. Terus dari situ intinya sepulang dari dugem sama Irul. Itu yang waktu itu yang enggak, kalau itu Gus Akam itu Irul duluan. Oh gitu. Nah terus kalau saya, jadi kalau ditanya dari mana asal muasal kenal Gus, dari Irul itu. Dari Irul ya. Oh mungkin nanti next kita podcast sama Irul juga lah ya, karena track recordnya juga hampir mirip lah sama kamu kan gitu. 11-12 ya. Irul hati-hati. Iya. Terus? Nah, itu versi yang dari Irul. Itu versi dari Irul. Kalau dari saya, ya itu pas saya sharing-sharing ke Irul, lihat storynya kok sholawat terus kayak enak, bisa komen. Oh kamu komen story Irul, terus Irul karena sholawatan terus kok enak gitu, akhirnya saya komen, tertarik gitu ya. Iya, tertarik. Ngomong, Rul saya pengen ikut. Beneran tak? Mau ikut tak?
beneran ya itu, terus katanya diomongin ke Gus. Tuh. Ya, Irul bilang sama saya. Ya, jadi Irul sempat bilang, yang namanya Irul sekarang itu jadi supir saya, teman-teman. Sering ngawal saya kalau hadir acara sholawatan di mana-mana atau acara pengajian. Itu bilang sama saya, ada teman saya Gus namanya siapa? Diva. Mau ikut gitu katanya. Oh iya boleh, tidak apa-apa. Karena kan memang saya orangnya welcome aja gitu. Sudah saya naruh gengsi kalau sudah di luar acara itu. Yang penting mau benar-benar ikut aja gitu. Sudah gitu. Akhirnya ikut pertama di Pasuruan Purwodadi ya. Purwodadi apa di mana? Oh, masih dekat daerah Lawang itu. Iya, Purwodadi itu. Lawang, iya dekat daerah Lawang. Masih daerah Lawang, Malang ya. Itu kan sempat ngopi dulu. Ngopi di mana itu? Di AADK Telogomas. AADK Telogomas. Jadi baru. Iya. Habis itu dari AADK kita langsung berangkat ke acara ya. Terus kamu first impression ketika ikut sholawat pertama di Lawang itu gimana? Pas waktu di Lawang itu masih kayak biasa aja. Ya mungkin entah karena dari jamaahnya sendiri, kayak lahannya kan itu kayak jalan sempit banget ya. Nah, terus dari situ juga awal pertama kali ikut pengajian langsung naik panggung. Siapa yang seorang diva? Ya naik panggung ya. Jadi kayak kaget gitu. Terus yang pas yang besoknya itu kan langsung ke Jawa Tengah itu. Iya, Kendal. Yang acaranya STC itu. Iya. Pas di situ kayak wah, sejak turun dari mobil pun pas mau masuk lapangan pun udah ini ya, gimana perasaannya itu? Seandainya bisa digambarkan gitu. Antara senang atau bagaimana gitu, melihat jamaah yang banyak seperti itu. Kalau bisa sih nggak bisa digambarin. Pokoknya seneng. Ya sampai saya kan ajak Mas Diva ini ke panggung, jadi kayak ngangguk-ngangguk gitu, kayak asik gitu, kayak terbawa gitu kan, saking dari banyaknya jamaah. Dan jamaah ketika sholawatnya juga berpengaruh, kayak apa namanya ya, disuruh ngangkat tangan semua, itu berpengaruh itu sama situasi dan keadaan. Jadi luar biasa di Kendal itu. Dan kebetulan Diva ini ikut gitu, dan mungkin tersentuhnya dari itu. Dan sekarang mondok gitu kan, mondok di pondok pesantren Rodotul Istiqomah. Nah itu gimana itu, kok bisa kamu pengen mondok itu? Saya kan kaget gitu loh. Semenjak pengajian dari Jawa Tengah itu, kalau nggak salah seminggu setelah itu. Ya mungkin entah saya karena emang nggak ada kerjaan atau emang karena capek batin mungkin. Kamu tuh lebih ke capek apa pengen ketenangan apa gimana? Ketika kamu pengen tenang sih. Pengen tenang. Ya pengen meninggalkan itu semua juga. Oh gitu. Cuman waktu itu kan kayak nggak ada jalurnya, nggak ada jalannya. Nah, kok pas ketemu Gus habis sholawatan dari Jawa Tengah, seminggu setelah itu ada kepikiran pengen mondok. Dan terus ngomong ke Irul. Dan ini kurang lebih sudah 1 mingguan lebih lah di sini ya. 1 minggu lebih, 1 hari. 8 harian lah ya. 8 harian. Ya sudah mau menuju 2 minggu. Alhamdulillah masih belajar apa? Ikra. Ulaika gitu. Abatasa. Masih belajar huruf hijaiyah teman-teman semuanya. Yang ngajari santri Ustadz di siapa nama Ustadz siapa? Ustadz Aldi. Dan saya bilang sama Diva, kamu setiap minggu harus ke saya yang akan mentashih bacaan kamu, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sholawat ini memang benar-benar manfaatnya luar biasa. Bahkan ketika kita punya hajat apapun, kuncinya begini, apapun hajatnya, sholawat solusinya. Bahkan sholawat pun bisa membuka hati seseorang untuk menuju kebaikan. Makanya saya bilang sama Diva ini, kamu sudah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kok begitu? Karena may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah itu suka sama hambanya, ketika Allah itu menghendaki baik atau cinta kepada hambanya, maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya, akan menggerakkan hati kita untuk belajar ilmu agama.
Jadi Diva termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Jadi belajarnya yang mempeng. Nggak apa-apa. Sekarang udah umur 23. Diva ini sudah umur 23, akan tetapi masih belajar Iqra. Iqra 4 pula. Iqra 4. Iqra 4. Langsung Iqra 4 ya. Dan sekarang sudah Iqra Naik ke 5. naik ke 5. Alhamdulillah. Barokah sholawat. Boleh kamu ceritakan nggak sebelum kamu masuk ke pesantren? Sedikit, oke, sedikit. Ini nggak boleh ditiru ya teman-teman semuanya. Tidak boleh ada yang merasa lebih baik daripada seseorang. Lebih baik kita merasa lebih buruk daripada orang lain, daripada kita merasa lebih baik dari orang lain. Saya cerita pas waktu di SWAT itu aja ya, Gus. Iya, terserah boleh. Pokoknya Iya, suaranya agak ini ya. Pokoknya pas di SWAT itu, udah kehidupan saya yang di rumah udah semrawut, masuk situ makin jadi kayak boleh nggak apa-apa sebut? Boleh. Kayak minum-minum, Iya. miras, makin jadi tiap hari. Terus dugem dulu waktu itu kalau nggak salah September itu saking parahnya itu. September ya. Saking parahnya itu hampir tiap hari, tiap malam dugem dunia malam itu. Kalau bisa dikatain mungkin seminggu cuman kosong 1 kali. Wah. Besok udah naik lagi. Lambung aman ya. Lambung aman. Allah, ya terus. Tuh kayak pokoknya intinya kalau dikatakan lingkungannya itu ya udah lingkungan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, lingkungan penuh maksiat. Tuh kayak pertemanan sendiri, kayak ibaratnya saya lagi nyantai, telepon, ayo naik, ayo minum. Berhubung nggak ada kegiatan, nggak ada apa, juga kegemaran pula, masih seneng-senengnya, have fun, Masih hektik-hektiknya gitu ya. Gas aja waktu itu. Terus yang terjadi di dalam bagaimana? Di tempat Iya. dugemnya itu, ya dugem itu terus minum-minum, have fun, anak muda, banyak ya itu cewek-cewek, ladies naik gitu ya. ladies night, Iya. cari-cari bungkusan. Allah karim, ya Allah. Ya, Kalau yang nggak tahu arti bungkusan mending nggak usah tahu. Mending gak usah Jangan tahu. tahu. Jangan tahu ya. Terus yang kamu rasakan bagaimana, Diva? Masuk pondok sekarang. Enggak, sebelum yang di situ. ya kita membahas sebelum kamu masuk ke sini. Apa yang kamu rasakan itu? Have fun, senang. Iya, senang. Kemudian kalau sesaat dapat senang. dapat senang. Dapat Iya. senangnya. Terus ketika bangun apa yang kamu rasakan? Pusing, Mas. Hati-hati gimana? Bingung nggak? Atau Waktu aku itu hati masih fine-fine aja. Enak-enak fine, aja. masih oke ya, oke. Ya, terus Kalau di ibarat bahasa anak muda itu masih menerima segala info. oh gitu ya, Mau Bah. baca ke A oke, ke B oke, ke C oke. Udah kayak tersusun rapi, udah kayak jadwal. Oh, Hari gitu. ini, hari besok ini. Dan itu kamu apa diajak gitu aja sama teman-teman kamu? Atau mungkin kamu juga nimbrung di situ kayak urunan, iuran, PT-PT apa gitu? Itu ikut juga. Kadang diajak ibarat kayak di info. Kayak ayo naik, ada uang berapa? Ibarat ada nih 300, ya udah gas. Kalau nggak gitu gantian, biasanya saya juga yang info. Misal kayak pingin ke tempat A, bosan ke tempat B, pingin ngajak, ayo ke ini. Tang saya juga itu kayak tukang info juga saya. Berarti bikin story P info gitu ya? P info gitu ya? Terus yang kamu rasain setelah sekian lama bergelut di dunia seperti itu bagaimana? Sebenarnya capek juga. Capek ya? Capek juga. Kayak gelisah gitu ya? Nah betul. Terus tadi kayak ininya waktu
udah kayak pertengahan seni-seninya dugem itu udah kayak berasa efeknya, kayak Sumpek gitu ya. sumpek, terus di keuangan juga ngaruh, waktu juga ngaruh, kerjaan juga ganggu, kehidupan ya berantakan semerawut. Ibadah gimana? Ibadah waktu itu sama sekali enggak, Gus. 5 waktunya. 5 waktu pun enggak sekali pun. Padahal kalau dikatakan saya waktu luang banyak, termasuk kerja enak kan saya. Iya. Kerjanya kan cuma tiduran, nunggu tamu. Nunggu tamu. Kalau ini kerjanya di hotel, jadi nunggu yang booking hotel. Di apartemen. Di apartemen ya. Iya. Nunggu yang booking apartemen, Nah. kemudian selesai. Cuma lewat HP Selesai. aja gitu ya. Paling yang apa kamu gerak ketika ada tamu, kamu ngasih tamu. akses pintu atau apa gitu ya. Jemput tamu, terus pas check out Bersihin ruangannya, oh gitu aja. Selebihnya santai-santai sudah. Lebihnya santai. Makanya kalau kayak dikatakan kerja tapi banyak nganggurnya, pengangguran tapi ada penghasilan, ya itu. Kalau di masalah gaji berapa nih gaji? Kalau gaji saya kerja sendiri, punya usaha sendirilah. Tuh. Terus Ya, sekarang pekerjaan kamu tinggal gitu? tinggal. Sudah niat banget berarti kamu? Udah. Karena Allah sudah ya? Karena Rasulullah sudah seperti itu? Demi ketenangan. Demi ketenangan. Makanya quotes-nya berarti teman-teman, orang yang senang belum tentu tenang, tapi yang hatinya tenang sudah pasti senang. Jadi poinnya seperti itu. Dan ketenangan tidak bisa diukur dengan materi. Gratis tenang. Gratis ketenangan, tapi sulit untuk kita dapatkan. Bahkan sekelas saya, Diva, yang sudah setiap malam acara, bukan sombong, ini tahaddus bin ni'mah. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya, mengizinkan saya untuk dakwah setiap malam, untuk menghimpun ribuan orang kemudian bersolawat bersama. Dalam artian solawat yang sehat ya, bukan solawat yang iku-iku alamate gitu, enggak gitu. Karena sekarang banyak solawat yang dipolah-polah teman-teman semuanya. Makanya saya bilang sama manajemen saya, ada beberapa perubahan kalau orang ingin ngundang saya. Yang pertama, maulid yang ingin dihadiri saya, ini bukan saya jual mahal, enggak, tapi ingin mengangkat derajat solawat, agar solawat itu tidak dipandang remeh sama orang. Buktinya solawat bisa membuat orang hijrah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik. Apalagi hal-hal yang lain, hidayah saja berkat solawat kita dapatkan, apalagi duniawi. Kan seperti itu. Masalahnya sekarang ini banyak solawat karena ingin tenar, karena ingin viral, akhirnya dibuat-buat. Dan sehingga menghilangkan kehusyuan, menghilangkan khidmat, kemudian menghilangkan citra dari solawat tersebut. Jadi kalau ada orang yang ingin mengundang saya bilang sama manajemen saya, yang pertama, harus baca maulid, apapun itu. Imma simtud durot, imma maulid diba, ataupun maulid yang lain. Kalau tidak baca maulid, saya tidak mau hadir. Dibayar berapapun saya, diiming-imingi uang seperti apapun saya, kalau tidak baca maulid, saya tidak akan hadir. Itu yang pertama. Karena yang saya pikirkan, sholawat ini biar tidak dianggap remeh. Yang saya pikirkan Rasulullah SAW. Oke lah kita datang banyak menghimpun jamaah sholawat, kemudian dibuat seperti itu, kemudian agar tenar, agar viewernya naik, agar segala macam, sudah yang biri-biri lah, itulah ini, sudah gak lazim, muruahnya sholawat itu jatuh, martabatnya sholawat itu jatuh. Nah, kayak sama halnya kayak itu panggung orkestra menurut saya hanya berkedok sholawat saja. Makanya sudah, saya sholawat itu sesuai dengan para manhaj, kemudian para ulama atau guru saya mengajarkan saya sholawat. Siapa beliau? Ki Haji Habibullah Hakim Nur yang mengajarkan saya sholawat. Jadi saya kepada santri-santri saya dan orang terdekat saya juga mengajarkan sholawat, karena guru saya kepada saya telah mengajarkan sholawat. Seperti itu. Jadi yang pertama niat saya itu, kenapa kok saya demikian? Agar martabat sholawat itu tidak jatuh, citra sholawat masih terjaga, dan mengajari orang-orang untuk bersholawat dengan ikhlas. Ya, apakah boleh ngangkat tangan? Boleh mengangkat tangan, boleh. Yang penting tidak goyang-goyang, hanya sebatas ngangkat tangan saja, happy.
terhibur dengan sholat boleh, tapi ada waktu khusus kita agar supaya khusyuk, berwasilah kepada sholat. Nah, maksudnya seperti itu, berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang ingin ngundang saya, jam 11 acara harus selesai. Kok jam 11 belum selesai, saya mau pulang duluan. Itu untuk maslahat. Yang saya pikirkan juga jamaah. Kenapa ketika saya itu jam 11 acara belum selesai, saya akan turun duluan? Yang saya pikirkan jamaah. Itu jamaah itu jauh-jauh. Yang saya pikirkan juga sholat subuhnya. Gimana sholat subuhnya nanti? Saya ibaratkan, coba ambilin Jan, ambilin. Ini bukan ini siapa dah? Ambilin, yang tukang ambilin minum itu siapa? Yanti. Yanti, bukan Yanti ini, tapi Rijal. Seperti halnya apa, gelas aqua ini. Kita hadir di majelis sholawat, habis sholat isya, kemudian hadir di majelis sholawat, analoginya seperti ini. Air di dalam gelas ini awalnya kosong, kemudian karena pahala-pahala sholawat itu penuh, sampai full ini full. Kemudian kita pulang nyampe rumah jam 3 kita tidur, gak sholat subuh. Itu padahal waktunya sudah mepet ke subuh. Mending gak tidur sekalian biar sholat subuh. Tapi orang kebanyakan kan capek. Yang saya pikirkan itu, kenapa jam 11 harus selesai? Agar supaya nantinya orang bisa sholat subuh. Yang dari jauh-jauh itu pulangnya biar gak terlalu malam. Apalagi banyak cewek-cewek juga, kasihan. Itu kan. Nah, amalan-amalan dari barokah bacaan sholawat, pahalanya sudah full gara-gara baca sholawat. Kemudian kita nggak sholat subuh, bolong sini ini. Kemudian apa yang akan terjadi nih dengan air yang ada di gelas ini? Berkurang bahkan habis. Jadi maknanya teman-teman semuanya, kamu nggak ada gunanya sholawatan kalau kamu nggak sholat. Sekarang malah kebalik, Diva. Kebalik sekarang. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting sholawat. Kalau menurut saya beda, mending kamu nggak sholawat daripada nggak sholat. Karena sekarang sudah banyak yang mengentengkan hal yang wajib, sedangkan mewajibkan hal yang sunnah. Itu zaman sekarang sudah kebalik sudah. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Diva juga bisa istiqomah ya. Amin, amin. Instagramnya apa namanya Instagramnya? @wikipediva. Wikipediva kebanyakan takutnya ntar nyara Wikipedia pakai V. Wikipediva ya, silahkan cek Instagramnya di sini ya. Oke, jadi itulah sekilas perjalanan seorang Diva. Oke, jadi yang kamu rasakan apa namanya ketika masih di dunia gemerlap seperti itu, kamu merasakan sumpek, capek, terus tidak menemukan ketenangan seperti itu ya. Kemudian setelah masuk ke pondok bagaimana? Tenang, nyaman. Cuman ya awal-awal masih kaget sama lingkungan baru. Kan baru kali ini juga toh. Kayak masih, kalau baratnya kagok, kaget. Yang kebiasaan malam dugem minum-minum, nanti ngaji sholat jamaah gitu ya. Masih perlu adaptasi ya. Tapi sekarang gimana, sudah banyak yang kenal sama teman-teman santri sudah? Alhamdulillah banyak yang kenal. Siapa saja salah satunya namanya? Joni, Aab, terus Firman Denis, iya. Firman ada lagi, terus Fajar kecil, Fajar gemoy. Oh, ada Fajar kecil, Fajar gemoy. Ya. Fajar gemoy yang nunggu kantin. Oh gitu. Banyak. Ada Fajar yang kurus sama yang gemuk itu. Yang gemoy. Berarti sudah banyak kenal ya sama anak-anak santri. Alhamdulillah ya? Sudah. Gimana mereka sama kamu? Baik apa enggak? Baik, welcome. Kayak nyambut itu ada semalam sempat cerita. Namanya Husen. Katanya dia cerita waktu kecil saya itu kayak apa? Saya dari kecil itu sama orang tua disuruh ngaji mas, cuman saya nggak mau. Tapi sekarang saya lihat mas posisi umur segini baru ngaji, mulai dari ikro, saya kayak tersentuh, kayak mau nangis. Semalam cerita begitu. Masya Allah. Padahal itu masih kecil ya. Masih kecil.
tersentuh melihat Diva yang sudah umur 23, sudah usia dewasa, masih belajar Iqra. Tidak apa-apa. Intinya Diva yang sabar, Diva yang istiqomah, pokoknya jangan toleh-toleh sudah. Karena kalau kamu istiqomah, insya Allah kamu akan mendapatkan intan permata yang akan kamu petik nanti di masa tua. Makanya kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu itu merasakan pahitnya mencari ilmu di masa muda daripada nanti akan merasakan pahitnya kebodohan di masa tua. Jadi lebih baik merasakan pahitnya mencari ilmu di masa muda, karena badan masih sehat, terus apa insting masih nangkep, masih encer. Buktinya selama 1 mingguan ini sudah Iqra 5. Nah, Masya Allah. Bentar lagi mau naik Iqra 6, kan begitu. Selesai, habis itu langsung ke Al-Quran. Habis itu belajar tajwid. Pokoknya Diva ini targetnya bagaimana sekiranya bulan Ramadan bisa sudah untuk ikut tadarus. Amin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kan enak kalau kayak gitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah nanti akan dibukakan dadanya oleh Allah, maksudnya untuk gampang mencari ilmu, untuk gampang nangkep pelajaran. Mudah-mudahan saya hanya bisa penuh doa Diva ini. Nah, intinya Diva ini mondok merasakan ketenangan. Berarti jauh ya sama yang dulu ya. Berbalik 360 derajat. Masya Allah. Berbalik 360 itu artinya muter balik 180 derajat. Ya. 180 derajat berubah ya hidupnya ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah kalau ketemu sama orang nunduk-nunduk gitu ya. Karena benar lingkungan itu berpengaruh, teman-teman. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya kata ulama itu la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi fasadi akhara yafsudu. La tashabil kaslana fi halatihi, jangan kamu berteman dengan orang yang nakal. Dilarang. Kam solihin bi fasadi akhara yafsudu. Karena berapa banyak dari orang-orang yang soleh, itu orang-orang soleh loh ya. Orang-orang yang soleh ini artinya ittaqullah, orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang tawadhu. Kemudian orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang-orang yang wara, orang-orang yang zuhud, itu orang yang soleh. Lalu mereka bisa rusak kata ulama itu. Sebab siapa? Sebab temannya yang rusak. Makanya lingkungan itu berpengaruh. Diva ini tidak belajar, maksudnya gimana caranya, kemudian secara teori dia tidak ada, cuma secara pengaplikasian ngelihat anak-anak ada kiai atau saya kalau lewat itu nunduk akhirnya nunduk juga gitu ya. Saya nggak ngajari padahal. Karena apa? Karena lingkungan bisa merubah kamu, karakter kamu, bisa merubah kebiasaan kamu hingga sekitar 80%. Buktinya Diva Rahmadillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Diva. Amin. Tapi kadang kalau Diva saya lihat sudah mulai jenuh gitu, saya ajak sholawatan. Besok ke Banyuwangi ya, ikut ke Banyuwangi. Kemudian saya tinggal lagi di pesantren untuk belajar, dan setiap minggu saya panggil Diva untuk saya tasihih bacaan Iqra-nya dan Al-Qur'annya seperti itu. Dan mungkin itu sudah ya. Untuk pengalaman-pengalaman di luar pondok sebelum kamu masuk pondok, kemudian pengalaman setelah masuk di pondok. Sekarang udah tahu nggak gimana niat-niat sholat gimana? Alhamdulillah udah tahu. Wudhu gimana wudhu? Coba. Wudhu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Udah tahu niatnya wudhu. Kalau sholat duhur gimana niatnya?
Usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Nggak usah pakai adaan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Kemudian usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Atau kalau mau ambil singkat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Atau pakai bahasa Madura? Boleh. Pakai bahasa Indonesia niat? Boleh. Seandainya kamu tidak tahu, tapi yang disunahkan pakai yang afdol pakai bahasa Arab. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sama halnya seperti asar. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin adaan dulu. Adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Maghrib. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib tepat pada waktunya menghadap kepada kiblat 3 rakaat fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Oke, paham? Paham. Gimana tadi? Duhur, sholli fardhul dhuhri adaan arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dan pesan-pesan buat teman-teman gimana? Pesan-pesannya Motivasi buat teman-teman. mondok itu enak. Mondok itu enak. Kayak itu katanya Cak Nun. Iya. Basiron wa nasiron. Gimana itu? Islam itu menggembirakan, menyenangkan. Basyiron wa nadhiro. Basyiron itu artinya gembira, kabar gembira. Nadhiron itu artinya pengingat. Ya. Jadi Islam ini selalu mengingatkan bahwasanya beragama harus gembira. Seperti itu ya. Jangan saklek-saklek, jangan dikit-dikit haram, jangan dikit-dikit bid'ah gitu ya. Tapi juga harus hati-hati terhadap hukum. Tidak boleh kita untuk meremehkan hukum syariat. Seperti itu. Untuk motivasi teman-teman yang belum mondok gimana? Teman-teman Diva yang di Malang atau untuk yang masih butuh Evan, carilah Evan itu nggak harus minum-minum dugem, carilah ke tempat lain, contoh kayak sholawat, siapa tahu dari situ bisa dapat barokahnya. Ikut saya mondok juga. Di pondok apa namanya? Raudatul Istiqomah. Bekas antinya masih ada nggak itu? Masih ya. Itu nggak bisa ditutup lagi sudah. Kalau lama-kelamaan pasti udah ketutup lagi. Terus antingnya ditaruh di mana sekarang? Antingnya masih ada disimpan. Kalung udah dilepas. Oh, udah dilepas juga. Ya. Soalnya kemarin saya lihat dia baru mondok, kalungnya masih dipakai. Tapi saya biarin aja gitu. Kayak biarin aja, ya sudahlah, nanti juga dilepas sendiri gitu. Alhamdulillah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang masih gimana? Tadi teman-teman yang masih cari Evan, nggak harus di tempat puas-puasin dulu gitu ya. Nah, terus? Tapi ya ingat-ingat juga, umur nggak ada yang tahu. Allah karim ya. Umur nggak ada yang tahu ya. Dan pesan moralnya gimana? Pesan moralnya? Contohnya kayak bagus pesan moral itu. Ya enggak, maksudnya pesan moral kepada teman-teman. Ayolah kita jangan hidup ini bagaimana, terserah kamu pesan moral mana. Dunia sudah tua. Mari kita banyak-banyakin tobat hati. Gitu ya. Ayo berubah. Untuk senang nggak harus ngeluarin uang kok. Untuk tenang itu gratis selama kita beribadah kepada Allah.
Ta'ala. Dan motivasi dari saya teman-teman semuanya, hidayah itu hanya bagi orang yang mau saja. Sebenarnya hidayah sudah Allah siapkan. Kamu mau berubah silahkan, akan saya kasih jalan. Tapi syaratnya satu, kamu mau apa enggak. Karena ada orang yang mampu dia berubah, mampu dia pergi dari dunia seperti itu. Dari masa lalunya dia mampu, tapi tidak mau. Dia mampu tapi tidak mau. Dalam artian hidayah itu bisa kita dapatkan kalau kita mau. Harus dipaksa. Oh, saya masih penuh dengan dosa. Saya masih suka minum ini itu. Iya, itu personal kamu. Itu antara kamu dan Allah saja. Tapi kalau berbicara masalah hidayah, kamu harus memaksa diri kamu. Harus memaksa diri kamu. Ketika kamu memaksa diri kamu, maka akan datanglah hidayah itu dari Allah. Sebenarnya hidayahnya sudah ada, Diva. Tapi pertanyaan satu, dia mau apa enggak sama hidayah itu? Diambil apa tidak? Iya, mau apa enggak? Kalau mau kamu bisa berubah, kalau enggak mau, kamu mampu nih, tapi enggak mau, ya sudah selamanya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Maka hatimu akan menjadi hati yang sakit. Kalau hatinya sudah sakit, Allah akan menutup hatimu sehingga tidak ada yang kamu rasakan selain kegelapan duniawi, selain hiruk pikuknya kehidupan, selain gelapnya kehidupan. Sudah, ya, seperti Allah gentayangan nanti. Makanya tidak ada ketenangan itu kecuali bizikrillah, mengingat kepada yang maha menenangkan. Sudah, seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, tidak usah gengsi. Tirulah saudara Diva ini. Umur 23 masih baru belajar ngaji. Tidak usah gengsi. Tidak usah berpatokan terhadap umur. Karena Allah itu lebih menyukai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu menyukai atau cinta kepada hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi selama kamu ingin bertaubat, maka Allah akan mencintai kamu dan kamu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang banyak ibadah itu, yang sudah banyak amalnya, yang sudah terkenal, yang megang mic di atas panggung kayak saya ini dicintai sama Allah, belum tentu. Karena terkadang di hatinya ada rasa sombong, ada rasa riya, ada rasa kiber, ada rasa ujub, ingin disanjung oleh orang. Mesti manusiawi kok. Manusiawi kok. Ya, tapi Allah lebih suka kepada hambanya yang dia mengangkis dirinya sendiri dari keterpurukan menuju taubat, menuju lebih baik dan lebih baik, serta tidak menjelekkan orang lain. Karena sekarang sudah masanya, saatnya sudah tiba, kata Rasulullah itu, umat Islam saling menjatuhkan itu sekarang ini sudah. Menjatuhkan satu sama lain. Di media sosial ketikannya sudah gak bisa dijaga. Omongannya sudah tidak bisa diatur. Ngomongnya tentang etika tapi nggak punya etika, gitu kan ya. Aduh, repot dah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin sekilas perbincangan saya dengan Mas Diva ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan jalan terbaik untuk teman-teman semuanya. Harus kemana? Makanya kalau ada yang bertanya kepada Abu Ya Said Muhammad Ali Al-Maliki, kalau ada orang yang bingung bertanya-tanya dalam dirinya, bingung pusing mau kemana, maka mulailah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti Diva, dia bingung. Saya capek dengan kehidupan saya capek dengan kegiatan saya yang seperti ini, saya capek dengan gemerlap duniawi ini, capek saya. Lalu apa yang dia lakukan? Ikut saya sholawat. Kan begitu. Maka mulailah hidupmu dengan bersolawat, insya Allah hidupmu akan selamat dan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya, Diva. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di acara saya hari ini. Dan mudah-mudahan saya doakan Diva ilmunya barokah. Amin. Diva ilmunya manfaat, kekerasan di pondok, dan bisa istiqomah menjalani kewajiban-kewajiban. Bukan hanya di pondok, ketika Diva pulang nanti ke masyarakat, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Sudah, nggak usah khawatir. Dijanjikan sama Rasulullah SAW itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa ya salaka tariqan,
yang mengambil perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Maka dengan barokah dia mencari jalan untuk menuju ilmu, untuk mengambil ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga saja digampangkan oleh Allah, apalagi jalan menuju dunia. Kan seperti itu. Kemudian kata ulama lagi, man amila li akhiratihi kafahullahu amru dinihi wa dunyahu. Lah kok ada orang yang semangat di urusan akhirat, dia ibadah, dia sholat, dia ngaji, dia sholawat, dia berdakwah. Kafahullahu amru dinihi wa dunyahu. Allah cukupi itu. Allah cukupi itu kebutuhan dunia akhiratnya. Allah cukupi kebutuhan dunia akhirat. Kafahullahu amru dinihi wa dunyahu. Urusan dunia akhiratnya Allah cukupkan itu. Makanya gak ada ceritanya kiai-kiai, ulama-ulama kita itu hidupnya susah. Masalah ada, ujian ada, cobaan ada dari Allah, tapi semuanya hilang karena di hatinya ada Allah. Semuanya hilang, enteng karena di hatinya ada Rasulullah SAW. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita petik pelajaran pada hari ini. Insya Allah akan ada podcast yang lain. Atau mungkin teman-teman kalau masih penasaran dengan Mas Diva ini, bisa komen di kolom komentar, request ya, mau podcast sama beliau lagi, apa yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Sudah punya pasangan atau belum mungkin ya kan, karena beliau insya Allah akan dicetak menjadi ahli Quran, amin. Begitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mampir-mampir di pondok pesantren kami, dan juga mampir-mampir di media kami. Ada media Pondok Pesantren Rotul Istiqomah, dan pondoknya bertempat di Suko, Kecamatan Maron. Kemudian ada Majelis Ihyaul Muslimin, Instagramnya juga ada, YouTube-nya juga ada. Kemudian Instagram saya sendiri official Hafid_Ahkam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Hadifa. Salah dan luput itu dari saya pribadi sebagai manusia, kebodohan saya. Jika ada benarnya itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Di TikTok juga boleh, Instagram boleh, di WA juga boleh. Dan kalau ada quotes-quotes yang menarik, silahkan cantumkan di Instagram, tag saya atau tag Wikipedia. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.